Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Katri di KC Channel. Kali ini Katri akan membahas tentang matematika peminatan kelas 12 tentang lanjutan bentuk limit, yaitu limit bentuk tak tentu tak hingga min tak hingga. Oke. Nah, di sini kita harus menyelesaikan bentuk limit tak hingga ini dengan cara merasionalkan bentuk perkalian sekawannya. Nah, di sini karena bentuknya akar, kita kalikan sekawannya itu berarti beda tanda karena ini min. Karena kan di sini bentuknya adalah tak tentu, yaitu tak hingga min tak hingga. Nah, nanti kalau kita masukkan nilainya itu ini jadinya tak hingga ya. Masih tak hingga, ini kan 2 kali tak hingga, yang di sini tak hingga. Nah, maka disebut dengan tak hingga min tak hingga. Nah, untuk menyelesaikannya berarti kita kalikan dengan perkalian sekawan. Oke. Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti kita kalikan dengan 2x plus 1 plus akar 2x min 3. Jadi lawannya ya. Ini min jadi plus. Nah, ini juga berarti 2x plus 1 plus 2x min 3. Jadi atas bawah ya. Supaya tidak menghilangkan nilai di sini berarti kita kalikan atas bawah. Nah, bentuknya sudah seperti ini, berarti ini kan kalau bentuk aljabar itu berarti dia di sini A min B, yang ini A plus B. A min B kali A plus B itu jadinya A kuadrat min B kuadrat. Jadi kalau ini sebagai A-nya berarti jadi A kuadrat. 2x plus 1 dikuadratin, akar ini kan, akar 2x plus 1 dikuadratin jadinya 2x plus 1. Jadi keluar ya. Akarnya udah nggak ada karena dikuadratin. Yang B juga, jadi 2x min 3 per akar dari 2x plus 1 plus 2x min 3. Nah, seperti ini. Nah, penyelesaiannya kembali berarti tinggal ini limit x tak hingga dari ini, kalau sederhanakan ini kan 2x dikurang 2x 0 ya. 1 dikurang min 3 jadi 4. Jadi 4 per 2x plus 1 plus 2x min 3. Nah, maka hasilnya adalah, nah, karena ini bentuk x limit tak hingga, kemarin sudah kita pelajari bahwa untuk menyelesaikan bentuk limit x tak hingga kita bagikan dengan pangkat tertingginya. Nah, di sini pangkat tertingginya adalah akar x ya. Karena ini dalam akar kan. Jadi kalau kita bagi 4 dibagi akar x gitu kan. Ini bagi akar x, berarti di sini nanti dapatnya itu 4 dibagi akar x. Akar x kan berarti akar dari tak hingga ya. Kalau 4 dibagi tak hingga itu tetap hasilnya 0. Jadi di atasnya adalah 0 dibagi akar 2 ditambah akar 2 ya, karena di sini kan kalau dibagi akar x kan habis akar x nya jadi 2 gitu. Kalau ini masih bersisa akar x kalau dibagi ya. Nah, berarti hasilnya adalah 0 dibagi akar 2 itu tambah akar 2 kan 2 akar 2. 0 dibagi 2 akar 2 tetap hasilnya adalah 0. Oke, seperti itu. Jadi kalau belum paham, nah ini saya lebih ini lagi ya. Ini kan sebenarnya bisa kita bagi dengan 4. Kita bagi pangkat tertingginya akar x pasti. Yang ini juga 2x plus 1 dibagi x berarti ya, karena ini dalam satu akar ya. Yang ini juga 2x min 3 dibagi x. Oke. Nah, jadi baru nih kalau kita masukkan tak hingganya kan 4 dibagi tak hingga itu berarti 0. Nah, terus yang ini kan coret nih sisa akar 2. Yang ini pasti 0 karena 1 dibagi x kan seper x, 1 dibagi tak hingga berarti 0. Nah, itulah asal masalahnya kan. Nah, ini coret jadi 2. Nah, ini 3 dibagi x kan 0 pasti. Gitu. Jadi hasilnya 0. Oke, itu seperti itu ya. Itu buat penyelesaian nomor 1.
Lalu bagaimana buat penyelesaian nomor 2? Nah ini nomor 2. Buat nomor 2-nya, nomor 2 ya. Kita kalikan lagi dengan sekawannya. Berarti kita kalikan dengan 4x plus 1 ditambah 3x min 1. Nah bawahnya juga ya, 4x plus 1 ditambah 3x min 1. Jadi kalau min jadi plus namanya. Nah kembali lagi sini saya masukkan. Jadinya kalau kita kalikan jadi tadi A min B, A plus B ya, ini ya konsepnya ya. Berarti A kuadrat min B kuadrat gitu kan. Jadi hasilnya keluar 4x plus 1 dikurang 3x min 1 gitu kan, per bawahnya 4x plus 1 plus 3x min 1. Oke, oh ini tak hingga ya, sorry. Ini tak hingga bukan 0. Oke, ini tak hingga. Oke. Terus seperti ini baru kita sederhanakan. 4x dikurang 3x itu kan dapatnya adalah x. Ya kan? 4x kurang 3x x. Plus 1 dikurang 1 berarti plus 2. Per 4x plus 1 plus 3x min 1. Ini x limit tak hingga. Nah kemarin kita sudah belajar x limit tak hingga pakai pangkat tertinggi. Kita bagi dengan pangkat tertinggi. Kalau kita bagi dengan pangkat tertinggi berarti dia dibagi dengan x. Di sini kan tertingginya berarti akar x ya, akar x. Kalau di sini x berarti kita bagi x. Nah, hasilnya pasti ini bersisa dong. Kalau kita bagi x ya, kalau kita bagi x ini bersisa, berarti tinggal sisa atasnya. Atasnya itu berarti kalau x sebagai x kan 1. 1 dibagi bilangnya berarti di sini adalah 0 ya. Hasilnya 0. Kalau limit 1 dibagi 0 atau dibagi 0 itu akan hasilnya adalah limit tak hingga itu. Oke, jadi pasti dia hasilnya tak hingga. Jadi konsepnya begini ya. Ini saya ulang lagi deh. Oke, ini kan akan dibagi dengan x ya. Ini akan dibagi dengan x. Sebenarnya ini yang kemarin ya. Ini dibagi dengan x. 2 dibagi dengan x gitu kan. Terus yang bawahnya berarti dimasukkan 4x dibagi dengan x kuadrat plus 1x kuadrat, karena dalam akar ya. Kemarin sudah belajar bahwa x itu sama aja akar dalam x kuadrat. Ini akar x kuadrat itu kan x. Nah tuh, plus ini 3x per x kuadrat min 1 per x kuadrat. Nah tuh, maka di sini hasilnya 1, yang bawahnya berarti 0 0 nih, karena masih bersisa x. 4 dibagi tak hingga kan 0 0 0. Nah ini dibagi 0, jadi buat limit itu nilainya adalah tak hingga. Oke, hasilnya seperti itu. Jadi pengerjaannya kamu bisa sampai dari sini, udah sampai sini, udah batas sini. Pasti ntar ini kan kalau dibagi x, karena pangkat tertingginya berarti x, hasilnya pasti tak hingga. Itu seperti itu ya. Nah, atau bisa dilanjutkan seperti ini, boleh. Biar lebih paham. Oke. Nah, kita lanjutkan ke nomor yang ketiga. Nomor ketiga ini sama juga ya. Di sini berarti ini masih duanya masih di luar. Ini harus diubah dulu. Nah, saya tulis ini. Bentuknya kita ubah dulu. Ini keluar berarti kalau masuk jadinya kan 2, kalau masuk ke dalam akar jadi 4 ya, karena 2 kuadrat jadinya. Jadi sini 4x min 4, karena sama-sama kita kalikan 4 ya. 4 kali x jadi 4x, min 1 kali 4 jadi min 4. Nah kalau bentuknya sudah seperti ini, kembali lagi kita kalikan dengan sekawannya.
X plus 1 ditambah 4X min 4. Bawahnya X plus 1 ditambah 4X min 4. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, tinggal dikalikan seperti tadi. Nah, A min B, A plus B, ya kan? Sudah jelas ya. Berarti A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini berarti X plus 1 dikurang 4X min 4 per, ini ya, tetap X plus 1 ditambah 4X min 4. Limit X tak hingga. Oke. Bentuknya berarti kalau sederhana lagi, ini jadi min 3X plus 5 per X plus 1 plus 4X min 4. Nah, karena limitnya X tak hingga, maka untuk mendapatkannya seperti tadi juga dibagi dengan pangkat tertinggi. Berarti kan pangkat tertinggi berarti kita bagi X, sama kayak tadi ya. Ini bagi X, berarti sini bagi X kuadrat karena dalam akar. Nah, otomatis berarti ini hasilnya negatif 3, yang ini 0. Nah, berarti hasilnya tak hingga, cuma min. Karena di sini ada negatif, jadi min tak hingga. Itu seperti itu. Oke. Nah, itulah pembahasan nomor 3. Jadi tadi dia dibagi dengan X-nya ya, sama kayak tadi nomor 2. Nomor 2 kan dibagi dengan X. Nah, ini seperti ini ya cara jalannya ya untuk mendapatkannya. Tapi kalau yang di sini kan positif karena dia setelah dikurang dari 4X dikurang 3X positif. Tapi untuk nomor 3 hasilnya negatif, jadi min tak hingga. Itu cara buat menyelesaikan dengan merasionalkan bentuk perkalian sekawan. Nah, dari 3 soal ini ternyata ada rumus lebih cepatnya atau rumus cepatnya. Nah, di sini kalau tadi kan konsep ya 1, 2, 3 itu menggunakan konsep perkalian sekawan, kali ini dengan rumus cepatnya. Jadi misal ada bentuk limit X mendekati tak hingga dari akar AX plus B dikurang, ini harus min ya, tidak boleh plus, akar PX plus Q sama dengan L. Nah, penyelesaiannya adalah L ya. Nah, jika A lebih dari P, maka L-nya sama dengan tak hingga. Ini udah pasti hasilnya tak hingga. Kalau A-nya lebih besar dari P. Jadi yang depan lebih besar daripada yang belakang. Kalau A-nya sama dengan P, berarti L-nya sama dengan 0. Pasti dapatnya 0. Terus kalau A-nya kurang dari P, berarti L-nya negatif tak hingga. Nah, di sini saya punya 3 contoh lagi yang bentuknya sebenarnya sama kayak yang ini ya. Ini cara yang perkalian sekawan, tetapi ini kita gunakan sekarang menggunakan yang lebih cepat. Oke. Nah, bagaimana lebih cepatnya? Nah, begini. Perhatikan bentuk limitnya. Di sini limit X mendekati tak hingga 3X plus 2 akar 3X min 3. Lihat A dan B, yang koefisien dari X ya. Ini 3, di sini juga 3. Yang depan 3, yang belakang 3. Berarti sama kan? Artinya dia menggunakan yang kedua nih, rumus yang kedua. Jika A sama dengan P, maka L sama dengan 0. Atau hasil dari limitnya adalah 0. Udah, ini berarti 0. Nah, ya kan? Lebih mudah karena sudah pasti ini hasilnya. 3 ini. Tak hingga, 0, min tak hingga. Tetapi perhatikan ini harus min ya. Kalau plus ya harus dikalikan sekawan lagi seperti tadi. Oke? Nah, yang B, limit X mendekati tak hingga 2 akar X plus 1 min 3X min 1. Di sini kan 3 dan 2-nya masih di luar. Nah, ini harus diubah dulu. Nah, ini saya ubah ya ke dalam 1 akar. 2-nya kalau ke dalam jadi 4. Gitu kan? Sini, sini, sorry. Berarti ini oke. Ini kan 2 ke dalam jadi 4, 4 kali X jadi 4X, 4 kali 1 jadi
4 gitu kan ya. Terus ini 3 itu jadi 9 ya. Ini 9x min 9. Nah, itu bentuk yang B. Oke. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, kita perhatikan lagi yang koefisien X. Di sini 4, di sini 9. Artinya yang depan lebih kecil daripada yang belakang. Berarti kita pakai rumus yang ini. A lebih kecil atau kurang dari P, maka L hasilnya adalah min tak hingga. Berarti ini hasilnya adalah min tak hingga. Udah beres. Karena kita ketahui angka koefisien yang depan lebih kecil daripada angka koefisien yang belakang. Nah, seperti itu. Oke, yang buat yang C berarti kita bisa menyimpulkan bahwa hasilnya adalah karena yang depan nih koefisien X-nya 2 dan yang di sini yang belakang koefisien X-nya adalah 1. Berarti hasilnya adalah yang A lebih besar dari P. Berarti tak hingga. Oke, seperti itu. Nah, jadi lebih cepat untuk mengerjakannya ya. Jadi kalau ada soal-soal untuk ujian masuk sekolah atau masuk universitas, kalau bentuknya seperti ini ya lebih mudahnya pakai rumus cepat. Tetapi kalau diminta menggunakan konsep ya harus pakai konsep. Nah, ini pakai konsep seperti ini. Oke, sekiranya untuk pelajaran limit bentuk tak tentu tak hingga min tak hingga saya sampaikan cukup sampai di sini. Kiranya nanti pertemuan berikutnya kita lanjutkan ke bentuk limit-limit lainnya ya. Nah, ini tadi saya sudah contohkan ada 3 contoh dengan konsep dan 3 contoh dengan rumus cepat. Nah, hasil pun pasti tepat lebih sama ya. Ini kalau pakai konsep juga sama, hasilnya pasti 0, min tak hingga dan hingga. Nah, ini juga kalau kita pakai rumus cepat juga akan sama. Oke, saya cukupkan sampai sekian dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.